pagi pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati kembali hadir menjumpai Anda di program Sehat Selalu yang tentunya akan menghadirkan berbagai macam informasi seputar kesehatan bersama narasumber ternama, nggak ternama tapi terpercaya pastinya ya. Dan tema kita pada Sehat Selalu kali ini pemirsa adalah musim penghujan, waspada penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Nah pemirsa, kita sudah mulai memasuki musim penghujan ya, dan di musim inilah penyakit seperti demam berdarah atau DBD mulai banyak dialami oleh beberapa orang. DBD bisa menyerang siapa saja, anak-anak maupun orang dewasa, dan jika tidak ditangani dengan tepat, DBD beresiko mengancam nyawa. Untuk itu kita akan membahas tentang penyakit DBD lebih mendalam bersama narasumber kita, Dr. Efriko Septananda Saifilah, SPPD, selaku dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit TKT Kota Madiun. Namun sebelum kita ngobrol dengan Dr. Riko ya, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit DKT Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya poli kandungan, poli penyakit dalam, poli anak, poli THT, poli ortopedi, poli paru, poli syaraf, poli gigi, dan poli bedah. Rumah Sakit DKT Kota Madiun selain melayani TNI dan keluarga TNI juga melayani pasien BPJS dan masyarakat umum. Kemudian juga melayani pemeriksaan atau check up kesehatan untuk para TNI, Polri maupun sekolah kedinasan. Pelayanan buka setiap Senin sampai Jumat mulai jam 7 pagi dan IGD Rumah Sakit DKT Kota Madiun buka selama 24 jam. Rumah Sakit DKT Kota Madiun, kesehatan adalah prioritas kami. Baik, langsung saja kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah hadir di studio Sakti TV pada pagi hari ini. Ada Dr. Riko. Selamat pagi Dr. Riko. Selamat pagi Mbak. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kita berbicara seputar penyakit DBD nih dokter ya, karena musim penghujan gitu kan. Nah ini mungkin masyarakat juga udah tahu gitu ya kalau DBD itu adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk gitu kan. Namun untuk lebih jelasnya dokter, secara medis sebenarnya DBD itu apa sih? Monggo, silahkan. Terima kasih kepada Mbak Agni ya, dan juga terima kasih juga kepada Sakti TV telah memberikan kesempatan saya untuk hadir di sini. Selamat pagi para pemirsa. Di sini saya mungkin akan sedikit menjelaskan ya tentang sebuah penyakit yang mungkin akan kita hadapi ke depannya ya dalam musim penghujan ini ya Mbak ya. Betul. Masih hujan nggak sih Mbak? Hujannya jarang-jarang dokter. Oh, sepertinya sudah nggak hujan lagi ya? Sudah nggak hujan, tapi menginformasikan ini kan lebih baik akhirnya, artinya kita mencoba mencegah gitu loh dokter, jadi lebih waspada. Kira-kira gimana tuh dokter lebih detailnya? Ya, DBD jadi infeksi demam berdarah, demam dengue ya. Jadi DBD itu adalah demam berdarah dengue. Kadang juga kita mengenalnya juga dengan demam dengue. Ini adalah sebuah infeksi virus ya, dia dari virus. Ada 4 serotype dari demam berdarah ini, ada dengue virus 1, 2, 3, 4 yang semuanya ada di Indonesia ini. Dan dia ditularkan oleh nyamuk, dan nyamuk khususnya Aedes aegypti ya di sini, dan dia memang salah satu endemik yang ada di Indonesia. Oke, ada 4 apa tadi dokter? 4 jenis virusnya. 4 jenis virusnya. Ya. Itu apa aja tuh dokter? Kalau boleh tahu virusnya ada namanya apa aja? Namanya kalau dari serotype-nya ada DEN 1, DEN 2, DEN 3, dan DEN 4. Keempatnya sama-sama bisa menyebarkan dengue. Bisa menyebabkan virus baik demam dengue, bisa menyebabkan infeksi baik demam dengue maupun demam berdarah dengue. Oh, bentar, demam dengue dan demam berdarah dengue itu beda dokter? Beda. Nah ini mungkin boleh tambahan sedikit dokter, apa bedanya ini dokter? Sebenarnya itu disebabkan oleh virus yang sama, tapi dia tingkatannya berbeda. Jadi kalau demam dengue itu istilahnya yang lebih ringan lah ya. Jadi dia manifestasinya ada demam, sakit kepala, ruam. Jika dicek lab trombositnya juga turun dan leukositnya juga turun. Namun tidak ada manifestasi kebocoran plasma. Gitu, Nah kebocoran plasma ini adalah salah satu penyebab demam berdarah ini bisa menjadi parah. Dan itu adalah salah satu definisi dari demam berdarah dengue. Jadi demam dengue dengan demam berdarah dengue ini perbedaannya pada kebocoran plasmanya. Kalau di demam dengue itu tidak ada kebocoran plasma. Kalau demam berdarah dengue itu dia ada kebocoran plasma. Oke, tapi dari ciri-ciri yang lainnya hampir sama ya dokter ya kedua itu. Cuman ada perbedaan di kebocoran plasmanya itu. Makanya kenapa DBD jauh lebih menakutkan daripada
berdemam dengue itu sendiri. Iya, nih maaf loh dokter kalau ada salah-salah ya dokter ya. Nah, tapi ini kan apakah benar nih dokter, jika gigitan nyamuk pembawa virus dengue ini menyebabkan dua kondisi gitu ya? Demam dengue dan demam berdarah dengue itu tadi berarti ya? Ya, benar sekali. Berarti belum tentu nih, satu nyamuk ini bisa langsung DBD gitu, enggak berarti ya? Tidak selalu. Ya, jadi demam dengue dan demam berdarah dengue ini sebenarnya sama virusnya, ya tergantung dari kekebalan tubuh dari masing-masing penderita individu. Jadi jika virus dengue ini masuk ke dalam tubuh orang yang mungkin staminanya bagus, ya makannya juga baik, makannya bergizi, tubuhnya sehat, maka mungkin virus ini tidak akan terlalu jauh berbeda dengan virus-virus flu yang lain. Ya rasanya gitu. Jadi mungkin dia rasanya cuma demam yang demam tinggi awalnya ya, tapi tubuh cepat akan menetralisir virus tersebut. Karena kondisi tubuhnya baik itu tadi ya dokter ya. Jadi jika kondisi tubuhnya mungkin tidak baik ya, nah itu dia bisa jatuh ke dalam demam berdarah dengue. Ini akhirnya menjadi catatan lagi, bisa saya simpulkan bahwa dengan kondisi individu yang baik itu tadi, sehat itu tadi, itu akan meminimalisir resiko untuk menuju ke DBD begitu ya dokter ya, meskipun dia diinfeksi oleh nyamuk yang sama. Nah ini berarti kan hanya nyamuk Aedes aegypti ya dokter ya, bisa membawa virus dengue itu tadi? Ya, ada dua jenis nyamuk sebenarnya ya, tapi sama-sama dari golongan Aedes juga sebenarnya. Jadi Aedes aegypti, sebagian besar di Indonesia adalah Aedes aegypti. Tapi yang kedua ada sebagian kecil Aedes albopicus namanya. Aedes apa? Albopicus. Albopicus. Iya, dan itu mungkin lebih jarang kita kenal ya, mungkin tidak terlalu familiar. Saya juga malah baru dengar itu dan dokter. Itu ada di literatur saja. Jadi paling enak kita sebutnya nyamuk Aedes lah ya, nyamuk Aedes aegypti aja yang paling sering di Indonesia. Yang paling sering ada di Indonesia. Ya. Itu apa ada faktor lain mungkin kenapa kok nyamuk yang kedua tadi jarang ditemukan di Indonesia dokter? Ya tergantung ya, tipikal nyamuk itu yang berbeda-beda ya. Ada yang dia bisa hidup di ketinggian berapa meter dari laut, kayak nyamuk Aedes aegypti ini dia hanya akan tinggal di ketinggian 1000 meter di atas laut, di atasnya itu dia nggak bisa tinggal kayak gitu kan. Ada perbedaan tempat lingkungannya lah yang berbeda. Iya, populasinya saja. Gitu, ya. Namun sama-sama membawa virus dengue. Kayak gitu. Walaupun si Aedes aegypti ini pun juga sebenarnya dia tidak hanya membawa dengue saja ya. Dia kadang juga ada yang membawa virus Zika, chikungunya. Ada banyak penyakit lainnya gitu ya, dokter ya. Yang paling endemik di Indonesia adalah dengue. Ini saya sekarang taunya sebagai masyarakat umum ya, nyamuk biasa dokter. Nyamuk yang gigit bikin merah, bikin gatal gitu ya. Nanti mungkin informasi lebih lengkapnya akan kita bahas di segmen berikutnya ya dokter ya. Jadi untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu membahas seputar tema musim penghujan waspada penyakit demam berdarah dengue. Masih bersama Dr. Riko ya dari Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Dr. Riko perbedaan dari demam dengue dan juga demam berdarah dengue. Betul begitu dokter? Nanti kalau salah jangan dimarahin ya dokter. Karena mungkin istilah medis itu ternyata kita tuh sebagai orang awam tuh nggak tahu banyak begitu ya dokter ya. Dan mungkin dari informasi yang sudah disampaikan dokter selama kita ngobrol di sesi kali ini bisa membantu pemirsa yang ada di rumah untuk lebih aware sama penyakit DBD itu sendiri ya dokter ya. Nah ini kalau tadi sudah dijelaskan secara singkat apa itu DBD, mungkin boleh dijelasin lebih detail lagi nggak dokter gejala dari DBD itu sendiri? Kayak tadi kan udah ada demam, terus apa lagi gitu tadi dokter, silahkan. Baik, terima kasih. Jadi gejala demam berdarah ya, ini paling awal ya, paling bisa kita lihat adalah demam. Betul. Ya, demam berdarah ya, demam terutama. Tapi demamnya ini ada tipikal yang high grade fever, jadi demam yang tinggi ya. Jadi kalau diukur pakai termometer tuh kadang sampai di atas 39 ya, bahkan sampai 40, 41, dan dia akan menetap selama 3-4 hari. 3-4 hari. Susah turunnya. Jadi kalau misalnya kita berikan obat, misalnya golongan antipiretik atau penurun demam, dia mungkin turun sebentar terus naik lagi. Nah, kayak gitu ya. Dia akan bertahan selama 3-4 hari disertai dengan adanya
nyeri kepala, ya nyeri kepala terutama kalau istilahnya tuh nyeri di retroorbital ya, jadi nyeri di sebelah belakang mata sini ya rasanya ya, itu rasanya kayak tegang sekali gitu. Kadang disertai dengan nyeri perut juga, ya nyeri perut, terus juga ada nyeri-nyeri sendi ya, nyeri-nyeri otot, kram-kram otot, dan mungkin akan timbul ruang-ruang merah ya kan. Jadi dalam tubuhnya ada bintik-bintik merah. Kayak gitu. Nah itu adalah gejala dari demam berdarah. Nah itu demam denggi ya. Iya demam berdarah denggi. Itu kalau misalkan bintik-bintik itu biasanya munculnya di hari keberapa sih dokter? Biasanya ada beberapa yang ketika hari kedua, hari ketiga udah muncul. Oh udah muncul gitu ya? Namun beberapa paling seringnya jika sudah melewati hari ketiga, ya kadang memasuki ke fase demam berdarah denggi ya, di mana terdapat kebocoran plasma. Nah dia mulai timbul ruang-ruang merah, karena mulai ada kebocoran dari pembuluh darahnya. Kayak gitu. Tapi itu udah pasti ada bintik-bintik merahnya ya dokter ya. Nah, itu gejalanya berarti yang terlihat yang mungkin bisa diperhatikan di rumah adalah demamnya itu dulu berarti dokter pertama kali ya. Itu maksimal sampai 4 hari? Iya, atau bisa sampai 3 sampai 4 hari. Rata-rata 3 sampai 4 hari. Setelah itu biasanya demamnya itu akan turun ya. Makanya kan ada istilah lana kuda ya. Kalau kita pernah dengar ya. Jadi demamnya itu tinggi dulu ketika awal ya. Terus lama-lama ketika setelah 3 sampai 4 hari dia akan turun. Iya betul. Turun sampai pasien tuh bahkan merasa bahwa si dirinya sudah sehat. Sudah merasa baik-baik saja gitu. Baik-baik saja, kok demamnya kayak turun ya. Terus kepalanya juga sudah nggak terlalu sakit gitu ya. Tapi justru itu adalah fase kritis kayak gitu. Fase kritis karena pada waktu turun itu terjadi penurunan trombosit yang cukup cepat ya, cukup turun ya kayak gitu ya. Jadi misalnya awal-awal dia turunnya dari 150.000 misalnya ya, masih di batas-batas batas-batas antara normal dengan rendah lah ya. Tapi ketika dia sudah masuk ke hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7 dia turunnya cukup drastis. Kayak gitu. Nah, itu fase kritis. Kita harus waspada. Harus memperbanyak makan, memperbanyak minum justru pada fase itu. Nah, setelah itu setelah 24 sampai 48 jam mulai akan terjadi perbaikan atau fase konvalens. Fase konvalens ini adalah di mana virusnya sudah mulai dieliminasi dari tubuh, ya cairan-cairan plasma yang tadinya bocor sudah mulai diserap lagi. Biasanya tandanya adalah demamnya mulai naik tapi nggak terlalu setinggi awal. Kayak gitu. Nah itu yang disebut lana kuda ya. Dia akan naik tapi nggak terlalu tinggi. Nah ketika sudah masuk fase itu, pasien akan menuju ke kesembuhan. Berarti yang harus diwaspadai malah setelah panas tinggi 3-4 hari itu dan dia turun itu tadi ya dokter ya? Sekali. Itu yang harus diwaspadai. Diwaspadai banget karena fase kritis ya, gitu ya. Kadang pasien kok sudah turun demamnya minta pulang kadang pasien kok sudah ngamar itu. Nggak betah soalnya dokter ya, karena udah lama. Nyaman, udah badanku udah enak gitu. Tapi justru trombositnya ketika itu turun banget. Ya, risiko adanya perdarahan, risiko shock ya. Karena ada kebocoran plasma di seluruh tubuhnya, akhirnya tekanan darahnya turun, shock, nah itu resiko sekali, bisa komplikasi nanti. Kayak gitu. Bisa ke komplikasi, bisa mengarah ke sana. Aduh, cukup menakutkan ternyata ya. Berarti ini angka-angka baiknya pergi ke dokternya saat kapan nih dokter kira-kira? Nah, jadi sebenarnya kalau untuk demam ya itu adalah sebenarnya kita sudah memiliki ini ya, kita sudah diberikan sering-sering mendengar ya kalau misalnya demam kita berikan antipiretik ya, kita berikan anti demam kayak obat parastamol, ibuprofen kayak gitu ya. Awal-awal bisa kita berikan seperti itu ya. Jadi gejalanya memang sangat mirip dengan gejala flu yang lain ya Mbak ya. Jadi kalau gejala flu itu mirip dengan gejala demam berdarah ketika awal. Nah tapi kalau sudah menetap sampai 3 sampai 4 hari, ada ruam merah ya, atau ada istilah di demam berdarah itu warning sign. Jadi tanda-tanda bahaya. Apa saja tanda bahayanya itu adanya muntah sampai lebih dari 3 kali dalam 1 hari, ya, atau nyeri kepala yang sangat hebat, atau lemas, ya, atau kencingnya semakin sedikit, ya, sampai pasien tampak lemas, shock ya bahkan ya sampai nggak bisa bangun ya, kayak gitu tuh tanda bahaya itu, kayak gitu. Nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit atau ke pusat kesehatan yang terdekat. Intinya ya emang harus lebih sensitif lagi dengan kondisi sakit yang diderita gitu ya. Cuman kan masalahnya seperti tadi yang sudah dibahas ya dokter ya, bahwa rata-rata tuh juga dialami oleh anak-anak gitu kan ya dokter. Nah itu gimana nih orang tua untuk mendorong anaknya nih, ini gimana nih, tahu nggak kalau misalkan ini lagi DBD atau gimana kayak gitu, kira-kira mungkin ada saran untuk orang tuanya dokter? Ya itu memang ya itu sebenarnya awalnya itu adalah demam ya,
paling awal. Jadi maksudnya anak tuh sudah terjangkit kayak ada demam, ya demamnya kok menetap, anak tuh tampak wajahnya kok merah gitu ya. Kayak gitu. Nah itu terus demamnya sampai tinggi, bahkan kalau anak itu ada risiko kejang juga ya kadang-kadang. Iya, ada risiko apa sih setak gitu ya dokter ya? Kejang demam ya, setelahnya itu sudah memang harus kita periksakan ya, kayak gitu ya. Oke. Intinya kalau kondisi anak sudah tidak memungkinkan ya, udah rewelnya banyak, ekstrim gitu ya, mending lebih baik langsung dibawa ke dokter ya dokter. Tapi kalau sudah diberikan obat demam sudah turun ya, dicek labnya waktu itu mungkin ada orang yang salah, ini kayaknya demam berdarah, tetanggaku ada yang kena demam berdarah nih gitu ya. Terus coba cek lab, trombositnya turun tapi nggak sampai ke angka 100.000, misalnya 150.000 ya. Terus tidak ada warning sign yang tadi ya, muntah dan lain-lain tadi. Itu bisa dirawat jalan, nggak harus ngamar. Tapi tetap harus kontrol ya, kontrol tetap harus dicek oleh dokternya lah paling nggak ya dok ya, jadi bisa tahu ini indikasi penyakit DBD atau bukan kayak gitu-gitu. Karena kan ini kan kalau bisa dikatakan gejalanya itu kan hampir mirip sama tipes ya dok ya. Iya kan dok, pokoknya hampir mirip gitu loh. Tapi apakah ada perbedaan yang bisa dilihat mungkin atau bisa mudah dipahami oleh masyarakat sendiri antara tipes dan juga DBD ini? Sebenarnya gejalanya cukup mirip ya Mbak ya, itu ya memang ya sama-sama demam soalnya ya. Iya betul. Nah itu, tapi nanti mungkin yang paling berbedanya itu adalah ketika demam ya, demamnya itu demam berdarah itu tipikalnya yang tadi saya bilang ya, high grade fever. Jadi demamnya tinggi sekali. Ya. Kalau tipes dia itu low grade fever. Jadi demamnya itu sumur-sumur Mbak. Dia itu antara 37,5 ya sampai 38. Jadi demamnya itu nggak sampai membuat anak itu tampak wajahnya merah dan beda lah intinya kayak gitu. Nah gejala penyertanya itu juga yang membedakan. Kalau pada demam berdarah mungkin ada sakit kepala ya, nyeri sendi, itu yang dominan biasanya. Nyeri perut itu nyeri saja biasanya, tapi nggak sampai ke arah mual, muntah-muntah hebat, itu nggak sampai. Tapi kalau pada tipes kadang disertai dengan mual, muntah, dan ada konstipasi. Jadi konstipasi itu adalah susah buang air besar ketika awal-awal. Sembelit begitu. Sembelit. Fase awalnya dia akan konstipasi, lalu seminggu kemudian bisa ke diare seperti itu. Lebih ke pencernaan. Ada gejala gastrointestinalnya kalau tifoid. Kalau demam berdarah mungkin tidak terlalu tampak, kecuali kalau memang ada masuk ke fase yang warning sign tadi. Nah kalau untuk tipes itu sendiri, ini sebelum saya tutup segmen ini ya dokter ya, pertanyaan terakhir. Untuk tipes itu sendiri demamnya itu berlangsung kira-kira berapa lama dokter? Kalau tadi kan DBD itu kan bisa 3-4 hari, kemudian akan turun dan naik lagi. Nah kalau yang tipes ini gimana dokter? Tipes ini sebenarnya juga sama ya, sama dengan demam berdarah. Artinya samanya itu adalah dia itu akan kambuh ketika pada kondisi anak-anak atau orang dewasa pun juga bisa ya tipes ya. Ketika kondisi tubuhnya sedang turun. Kayak gitu. Nah, imun tubuhnya turun. Demamnya biasanya persisten ya. Jadi dia tuh nggak seperti pelana kuda kayak yang tadi demam berdarah, di mana dia ada fase turun, benar-benar nggak ada demam. Tapi kalau demam tifoid dia persisten. Dia akan demam. Kalau dia terjangkit dia demam serta mual muntah. Nah kayak gitu. Dan itu bisa berlangsung berhari-hari dengan diikuti gejala-gejala lain berarti ya dokter ya. Oke, baiklah nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya dokter. Jadi untuk pemirsa yang di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu, masih membahas seputar tema musim penghujan, waspada penyakit demam berdarah dengue ya. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, saya ingin kembali menginformasikan kepada Anda pemirsa yang ada di rumah, bahwa Rumah Sakit DKT Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik, di antaranya poli kandungan, poli penyakit dalam, poli anak, poli THT, poli ortopedi, poli paru, poli syaraf, poli gigi, dan poli bedah. Rumah Sakit DKT Kota Madiun selain melayani TNI dan keluarga TNI, juga melayani pasien BPJS dan masyarakat umum. Kemudian juga melayani pemeriksaan atau check-up kesehatan untuk para TNI, Polri maupun sekolah kedinasan. Pelayanan buka setiap Senin sampai Jumat mulai jam 7 pagi dan IGD Rumah Sakit DKT Kota Madiun buka selama 24 jam. Rumah Sakit DKT Kota Madiun, kesehatan adalah prioritas kami. Oke, kembali lagi ngobrol sama Dr. Riko ya. Nah, dokter, kalau untuk tadi gejala-gejala dan juga perbedaan antara tipes DBD ini kan sudah dijelaskan ya dokter ya. Tapi apakah ada kondisi paling parah nih yang dialami
oleh orang yang terkena DBD gitu dokter? Yang paling parah mungkin yang pernah ditemukan dokter di rumah sakit itu kira-kira apa? Ya, jadi demam berdarah ini memang berbagai fase ya, tadi yang telah dijelaskan ya. Jadi dan tergantung dari ketahanan dari tubuh dari masing-masing hostnya, masing-masing dari yang terdampak demam berdarah ini ya. Iya. Nah itu ada yang dia 1-2 hari sudah membaik, trombositnya udah naik ya, kayak gitu. Ada juga yang dia tuh masuk ke fase kritis, tapi dia tidak sampai ke jatuh ke tensinya sampai rendah atau shock istilahnya. Tapi ada juga yang beberapa waktu lalu saya juga merawat pasien sampai shock dia ya. Jadi sampai terjadi kebocoran plasma yang tadi saya sampaikan itu, trombositnya bahkan turun sampai ke angka 10.000. Jadi ya, itu udah turun drastis berarti ya, Dok? Normalnya 150.000 dia sampai 10.000. Wah, kayak gitu. Jauh sekali dong. Dan sampai disertai dengan adanya tadi ya shock, terus kebocoran plasma sampai ke paru-parunya basah ya karena ada kebocoran plasma, terus kencingnya pun sampai tidak produksi dalam 1 kali 24 jam itu pun dapat bisa seperti itu. Nah, justru seperti itu, tanda-tanda yang seperti itu adalah bahaya ya. Karena kalau shock kayak gitu kan otomatis organ-organ tubuh itu akan kekurangan perfusi juga, kekurangan cairan dan perfusi juga. Sehingga akan terjadi gangguan ginjal, ya, gangguan kesadaran, ya kayak gitu. Jadi itu yang paling harus diwaspadai. Itu apakah bisa sampai menyebabkan ini kalau saya dengar penjelasan dokter itu kan agak ekstrim gitu ya kalau menurut saya Dok ya. Apakah itu bisa sampai menyebabkan meninggal dunia begitu Dokter? Bisa. Bisa Dokter? Bisa sekali. Ya. Kalau sudah masuk ke shock, gagal organ, ya itu pasti jelek gitu. Prognosisnya kemungkinan jelek kalau kayak gitu ya. Kalau tidak disertai dengan pengawasan yang ketat ya, gitu, atau mungkin tidak disertai dengan pengobatan cairan yang bagus, pasiennya nggak mendapat cairan, muntah-muntah terus bisa jatuhnya malah bisa jelek ya. Oke. Kemungkinan terburuknya. Tapi untuk angkanya sendiri, apakah angka berapa kira-kira kemungkinan itu terjadi? Ya. 1/100 kah atau kira-kira berapa kira-kira persentasenya? Sebenarnya ya Mbak ya, dari sejak awal dulu demam berdarah ditemukan tahun sekitar 1960-an ya, itu dulu angkanya tinggi. Jadi 20% per 100.000 penduduk itu adalah dia memburuk. Tapi sekarang ya dengan seiring perkembangan ya pengetahuan tentang demam berdarah, penanganannya, pengobatannya gimana, pencegahannya gimana, itu bisa turun sampai kurang dari 1%. Wah, jadi sebenarnya program demam berdarah, pengendalian demam berdarah cukup berhasil. Iya betul, seiring berjalannya waktu begitu dari 1960 dokter. Iya, awal mula ditemukan ya. Awal mula ditemukan di BD. Iya. Saya juga baru tahu itu. Ya. Berarti bisa dibilang baru banget ya, 1960. Oke. Ya mungkin ketahuannya ya, tapi sebenarnya sudah lama. Cuma terdeteksinya waktu baru tahun baru itu, baru tahun tersebut. Sebelumnya sibuk perang Mas. Sebelumnya masih sibuk perang udah nggak kepikiran nyamuk ya dokter ya. Nyamuknya ikut perang juga ternyata. Nah ini ketika tadi mendengar jawaban dokter itu berarti kan memang tadi juga sudah dokter sampaikan bahwa DBD itu bisa menyebabkan komplikasi ya dokter. Komplikasi yang sering terjadi ini sendiri rata-rata apa nih dokter? Selain tadi ada kegagalan organ begitu, cara kerja organ begitu berarti ya. Yang paling sering itu kenanya pertama kali itu apa? Ya paling beratnya yang tadi saya sampaikan tuh shock ya. Yang shock itu kira-kira maaf dokter, kondisinya seperti apa itu dokter? Shock itu adalah definisinya tekanan darah itu rendah banget ya. Bahkan sistoliknya kok biasa kita normal itu 120 ya, diastolik 60. Tensi ya dokter? Tensi ya. Nah itu tekanan darah pada pasien dengan shock pada demam berdarah bisa rendah sekali sampai 70/40 ya. Bahkan pada demam berdarah yang fase yang paling berat ya, setelahnya itu dengue shock syndrome atau shock sindroma renjatan dengue. Nah itu bisa sampai tidak teraba. Tidak teraba? Tensinya tidak teraba. Nah, itu bahkan yang lebih ekstrim itu lebih ekstrim ya. Nah, itu sekali lagi kalau penanganannya mungkin atau mungkin tidak segera misalnya dibawa ke rumah sakit ya, kita mungkin tidak cukup awas bisa jatuh ke sana gitu. Terus juga ada gagal organ yang lain kayak gagal ginjal, saya sebutkan ya karena kekurangan cairan ginjalnya jadi lama-lama jadi rusak gitu. Terus kesadarannya turun bahkan sampai ke koma ya kayak gitu. Hah? Bisa sampai koma dokter? Iya. Iya dong. Oh ini saya cukup kaget ya karena berpikirnya ini gara-gara nyamuk doang gitu, tapi sampai segitunya dokter. Bisa jadi seperti itu.
Oke, kalau sudah ya kondisinya sudah ekstrim, sangat-sangat ekstrim ya. itu tadi. Tapi saya yakin kok, pemirsa Sakti TV di rumah tidak bahkan se-ekstrim itu karena sudah diinformasikan oleh Dokter Riko di sini ya. Oke, nah ini kalau misalkan mungkin boleh kembali ke usia-usia rentan gitu ya dokter ya. Yang paling rentan terkena DBD ini adalah mereka-mereka yang seperti apa gitu, yang nggak bisa menjaga pola hidup atau bagaimana kira-kira? Ya, dokter? jadi pertama yang rentan tuh memang ke anak-anak ya. Anak-anak kan memang sistem imunnya juga belum bagus masih dalam pembentukan lah, istilahnya kayak gitu ya. Yang kedua, populasi rentan itu seperti populasi yang punya komorbid. Jadi penyakit komorbid ya, penyakit penyerta. Contohnya diabetes ya, kayak gitu, atau pada usia tua sekali ya, geriatrik. Nah, itu pasien-pasien yang lansia. Nah, itu kalau kena demam berdarah, risiko terjadinya keluarnya warning sign yang tadi itu, dan resiko perburukan ya, atau shock ya, atau terjadi kebocoran plasma itu cukup ya, bisa dibilang besar ya, tinggi ya. Cukup tinggi. Tapi ya itu sekali lagi tergantung penanganannya. Kalau kita sudah awas dari awal, kita bisa mencegah itu. Ini mungkin sedikit melenceng dari tema, tapi hampir sama ya dokter ya. Kalau setahu saya ini kan memang betul kalau DBD itu rata-rata menyerangnya anak-anak begitu ya. Saya juga baru tahu ternyata orang dewasa cukup beresiko ketika ada komorbidnya. Nah, tapi di usia-usia produktif itu tuh rata-rata kenanya tipes dokter. Kan banyak nih mem-mem masyarakat yang ada di luar sana ya, banyak kerja terus jatuhnya tipes. Nah, itu apakah benar usia-usia produktif itu gampang sekali terkena tipes dokter? Tergantung. Oh, tergantung juga. Kalau usia produktifnya dia suka jajan ya, itu kan tipes kan dari makanan ya, menularnya otomatis dari oral atau dari makanan yang kita makan, atau ada air yang tidak dimasak dengan baik ya. Jadi misalnya kita minum es apalah ya yang di jalan, pinggir jalan yang mungkin kita lihat pengolahan airnya kurang bagus ya, airnya tidak dimasak. Nah, itu resiko tertular tipes. Resiko terkena tipes gitu ya dokter. Sebentar, berarti tipes itu bukan karena nyamuk Aedes aegypti ya dokter? Bukan dong. Oh bukan, tipes itu karena capek kerja. Capek kerja, haus, minum es teh. Nah itu, terus akhirnya sakit. Oh tipes itu dari makanan ya dokter ya? Oke, saya juga baru tahu, ini kemana aja saya ya. Makanya banyak yang mengeluh tipes dokter. Tapi emang usia-usia produktif itu jarang terkena DBD itu, jarang dokter? Kasusnya yang mungkin sering dilihat dokter di sebenarnya kalau jarang, kalau terkena mungkin sama ya, rasanya sama, cuma mungkin jarang jatuh ke dalam kondisi yang gawat ya. Jadi dia mungkin merasakan seperti demam-demam biasa ya, mungkin ke orang bilangnya flu tulang atau apa ya, kayak gitu ya. Terus ya seperti itu aja, nah, dia nggak merasakan, bahkan dia sembuh sendiri karena kan tidak perlu sampai dibawa ke rumah sakit. Mungkin dia bahkan tidak sampai ke rumah sakit, di rumah udah ya pokoknya udah semakin sakit dulu. Iya ya, apalagi kalau misalnya tentara-tentara ya, dia kalau misalnya sakit kan malah lari-lari keliling lapangan. Iya, malah cepat sembuh kayaknya. Malah sehat. Kayaknya begitu. Kayak gitu. Jadi jika usia produktif, pertahanan tubuhnya masih bagus, ya mungkin nggak akan jatuh ke kondisi sampai harus parah gitu. Oke. Pokoknya tergantung seperti tadi di awal sudah dijelaskan oleh dokter ya, tergantung kondisi tubuh dari masing-masing, apakah imunnya sudah cukup bagus, kondisi tubuhnya sudah cukup sehat atau tidak gitu ya, yang itu akan mempengaruhi tingkat kefatalan atau tingkat resiko dari daruratnya si DBD ini sendiri gitu ya dokter ya. Betul dokter? Benar. Saya jadi partnernya dokter ini terusan ya. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi pemirsa di segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu, membahas seputar musim penghujan, waspada penyakit DBD. Oke, sudah di segmen keempat ya. Ternyata dari segmen 1 sampai 3 tuh sudah banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Dokter Riko pada kesempatan pagi kali ini. Nah, tapi mungkin untuk cara pengobatan nih dokter, tadi yang belum dijelaskan lebih mendetail ya, untuk cara pengobatan sendiri. Ini sama dengan ngobrol-ngobrol saya dengan dokter-dokter biasanya nih dokter. Nah, biasanya itu kan masyarakat ini kan ada yang pinternya kebangetan gitu ya dokter ya. Jadi udah tahu demam itu biasanya dilapin dulu gitu. Nah, apakah itu perlu atau enggak sih dokter? Atau harus ke dokter dulu atau bagaimana kira-kira? Ya, jadi tergantung ya kayak gitu ya Mbak ya. Kalau memang ya tadi tergantung dari tingkat apa ya, pengetahuan ya, tingkat ekonomi juga ya. Kalau misalnya nge-lab kan juga lumayan juga ya, kayak gitu ya. Nah itu kalau memang sudah ada kecurigaan, apalagi kalau sudah tetangga sebelah kok demam, masuk rumah sakit itu ya,
kok habis hujan, kok banyak genangan air, nah boleh untuk mengelapkan awal ya, untuk mengetahui apakah trombositnya turun atau enggak, apakah leukositnya turun atau enggak, yang merupakan dua itu adalah merupakan salah satu pertanda dari demam berdarah tinggi. Kayak gitu ya. Tadi untuk penanganannya Mbak ya? Iya, cara mengobatinya mungkin. Mengobati ya, jadi sebenarnya demam berdarah ini tidak butuh antibiotik ya, tidak butuh penanganan yang sampai ada spesial ya. Sebenarnya dia itu cukup perbaikan nutrisi yang baik ya. Nah cairannya pun juga harus yang banyak. Kayak gitu. Sebenarnya dua itu. Cairan itu kalau pasien masih bisa minum, nggak perlu infus sebenarnya kayak gitu, bahkan seperti itu. Tapi kalau pasien kadang-kadang kan sampai mual, muntah, minum pun bahkan susah ya. Nah itu memang dibutuhkan perbaikan melalui infus. Tapi prinsipnya itu adalah perbaikan nutrisi kayak gitu. Jadi cukup makan yang sehat, yang bergizi ya, terus semua jenis makanan kalau bisa, tapi memang kurangi yang golongan yang asam, pedas, kecut ya, karena beberapa kan agak mual ketika saat itu ya. Nah itu terus cairannya pun juga harus banyak ya, bahkan yang disarankan itu bukan hanya air putih saja, kalau bisa jus buah ya, atau cairan elektrolit, minuman elektrolit kayak gitu, itu boleh. Minum boleh ya, itu akan bisa mencegah keparahan kayak gitu. Baik, jadi mungkin sudah di hari pertama sudah merasa demam, sudah ada sakit kepala ekstrim, nyeri-nyeri dan lain sebagainya, yang gejala-gejalanya DB itu tadi mungkin bisa diawali dengan makan yang enak-enak, makan yang enak-enak, begitu kan dokter ya? Oh jadi saya pikir ketika dokter mention bahwa ternyata pengobatan dari DBD ini tidak ada perlakuan khusus sebenarnya ya dokter ya, hanya memperbaiki nutrisi aja. Nah, jadi kalau di rumah sakit pun kita pantau ya, tetap kan kita pantau trombositnya, penurunannya, dan kita perbaiki cairannya. Ya, kita berikan cairan infus. Bahkan ketika jatuh ke shock itu pun terapinya adalah sebenarnya cairan. Gitu. Jadi cairannya kadang kita cepatkan ya, terus kita berikan cairan golongan yang agak kental. Ya itu tujuannya untuk menjaga agar tidak sampai jatuh ke dalam kondisi shock. Tapi semuanya itu adalah karena dengan cairan dan nutrisi yang baik. Kadang kita berikan multivitamin, ya kita berikan suplemen-suplemen ketika di rawat inap, itu semuanya adalah untuk perbaikan, karena semua jenis ya, semua golongan virus sebenarnya dalam tubuh itu kita bisa membunuh dari virus tersebut secara sendiri. Secara naluriah tubuh kita bisa membunuh imun virus. Tubuh itu sebenarnya bisa membunuh virus, punya mekanisme untuk membunuh virus. Cuman itu tadi harus didukung dengan makanan yang sehat, nutrisi dan lain sebagainya, begitu ya dokter. Segampang itu pemirsa ya, tapi kenapa susah sekali? Karena makanan-makanan sekarang itu kan menggoda-menggoda ya dokter ya, tapi ternyata mungkin ya patut diwaspadai juga produksinya, masaknya dan lain sebagainya gitu kan. Nah ini kalau ngomongin soal makanan nih dokter ya, makanan apa sih kira-kira yang paling dianjurkan untuk yang sudah kena DBD gitu? Selain tadi ada jus, buah kayak gitu-gitu, makanan apa? Haruskah daging sapi, daging kambing atau gimana nih dokter kira-kira? Sebenarnya semua jenis makanan yang bergizi, Mbak. Semuanya aman berarti. Jangan timpang. Kalau kita makan daging aja kan berarti hanya protein saja. Betul. Dan lemak-lemak, kolesterol ya kayak gitu ya. Tapi kita harus mikronutrisinya juga harus diperbaiki ya. Vitamin-vitamin, ya mineral, semuanya dari buah-buahan, sayur ya, telur, ikan, itu kan juga tinggi protein juga. Betul. Itu. Tempe tahu juga bahkan makanan kita sehari-hari itu sebenarnya kalau kita makannya cukup lengkap ya, 4 sehat 5 sempurna ya cukup. Kayak gitu, harus dihabiskan. Kadang-kadang pasien demam berdarah itu agak susah ya makan dia, jadi makan sedikit sudah merasa kenyang karena mual. Nah itu kalau kayak gitu malah ini ya agak lama biasanya sembuh. Iya, makanya kalau misalkan pemirsa nih yang mungkin lagi sakit di rumah sakit ya, yang mungkin mengalami DBD juga atau tipes gitu, pasti dokter itu mendorong untuk makan banyak ya, kita dicek ya, makan banyak biar cepat sembuh. Ternyata ini tujuannya adalah untuk memperbaiki nutrisi itu sendiri. Nah, kalau untuk cara mencegahnya nih dokter, kalau cara mencegah kan kita taunya 3D ya dokter ya? 3M. 3M. 3D itu untuk mendeteksi uang asli atau tidak. Saya jadi melenceng kemana-mana. 3M, mengubur, menguras. Yang terakhir apa dok? Mengubur, menguras, dan mendaur ulang ya. Gitu ya, mendaur ulang atau menutup ya. Menutup. Terus ini benar begitu aja cukup atau kira-kira ada yang perlu ditambahin dokter? Ya sebenarnya program pemerintah sudah cukup lama kita
ketahui ya, Betul. 3M itu ya mungkin sudah dari zaman saya SD ya. Waktu itu Iya. pemerannya si Dul itu ya, atau siapa itu ya. Udah lama Yang sekali itu. promoin ya dokter ya. Jadi 3M, kalau sekarang ada plus ya. Oh, ada Itu plusnya apa ini? 3M plus. Jadi yang selain yang 3M yang tadi itu juga ada seperti memelihara ikan pemakan jentik ya, atau di rumah ada juga yang dilatih kader-kader jumatik, jadi guru pengawas jentik ya. Jadi kita melihat ada jentik-jentik itu kita mungkin bisa kita buang airnya, terus melihat ada penampungan air atau air yang tergenang segera dibuang, dicari penampungan air misalnya ada tandon-tandon di atas juga harus ditutup. Nah, itu semuanya masuk dalam 3M plus ini, termasuk juga salah satu mencegahnya juga dengan fogging ya. Kalau misalnya ada yang terkena segera dilaporkan ke pemerintahan setempat biar bisa diagendakan untuk fogging. Fogging. Nah, ini kalau fogging itu apakah cukup efektif ya dokter? Sebenarnya efektif atau enggak itu sebenarnya semuanya itu harus kita berantas. Jadi kan pencegahan itu kan ada beberapa macam ya. Pencegahan yang pertama itu pemberantasan vektor ya. Vektornya itu ya otomatis kita berantas nyamuknya gitu kan ya. Nyamuknya kalau dia dalam fase nyamuk kita berantas dengan fogging ya. Terus ketika dia fase jentik kita berantas dengan yang tadi dia 3M plus itu, termasuk ketika dia masih fase telur juga segera kita buang ya, segera kita berantas juga itu. Selain itu juga pencegahan juga dengan vaksinasi ya. Sekarang juga ada vaksin dengue ya. Gitu ya. Oh ya? Iya, jadi ada vaksin dengue untuk usia sekitar 6, 9 sampai umur 35, 40 tahun. Itu ada vaksinnya sekarang. Ini berarti saya masih bisa vaksin nih dokter? Bisa vaksin. Gitu. Jadi, itu harus gimana dokter? Ya, jadi itu sudah salah satu program, belum masuk program sebenarnya, tapi itu salah satu jenis pencegahan untuk demam berdarah. Ini dengan vaksinasi. Ya. Karena mungkin angkanya cukup tinggi itu tadi ya dokter ya, secara nasional gitu. Ya, jadi kalau orang-orang yang misalnya suka bepergian atau dari ke tempat-tempat yang endemis, maka dia sebaiknya divaksin. Kayak gitu. Itu untuk vaksinnya itu apakah cukup sekali aja gitu dokter atau harus ada pengulangan setahun sekali? Ada, jadi sama kayak vaksin tuh pasti ada awal-awal ya, awal vaksin awal, terus booster ya, terus lama-lama dia akan turun, bisa diulang seperti itu. Oke, ini saya juga jadi baru tahu nih kalau misalnya ada vaksin dengue. Itu untuk usia anak 6 tahun tadi mulainya dokter ya, sampai usia dewasa 40 tahunan. Dokter sudah vaksin dengue? Belum. Karena dokter tidak bepergian ke tempat endemis, jadi aman. Iya, saya tinggal di tempat endemis. Dokter di rumah sakit, jadi aman. Nanti kalau perlu disuntik tinggal suntik aja. Iya gitu ya. Dokter suntik sendiri kan dok. Oke. Terus ada satu lagi Mbak. Oh ya gimana jadi, dokter? Pencegahan yang sekarang mungkin cukup bagus ya. Betul. Sempat kemarin mungkin cukup agak beberapa agak kontroversial itu adalah dengan teknologi Wolbachia. Mungkin dengan pernah dengar ya. Nah, sebentar dokter ditahan, itu yang mau saya tanyakan di segmen berikutnya. Iya, udah di spoiler sama dokter ya. Nanti akan kita bahas di segmen berikutnya dokter ya. Maaf saya potong dulu. Jadi untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu, membahas seputar tema musim penghujan, waspada penyakit demam berdarah dengue. Oke, tapi sebelum kita ngobrol lagi dengan Dr. Riko ya, dari Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit DKT Kota Madiun, saya ingin kembali menginformasikan kepada Anda pemirsa bahwa Rumah Sakit DKT Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik, diantaranya poli kandungan, poli penyakit dalam, poli anak, poli THT, poli ortopedi, poli paru, poli syaraf, poli gigi, dan poli bedah. Rumah Sakit DKT Kota Madiun selain melayani TNI dan keluarga TNI juga melayani pasien BPJS dan masyarakat umum. Kemudian juga melayani pemeriksaan atau check up kesehatan untuk para TNI, Polri, maupun sekolah kedinasan. Pelayanan buka setiap Senin sampai Jumat mulai jam 7 pagi dan IGD Rumah Sakit DKT Kota Madiun buka selama 24 jam. Rumah Sakit DKT Kota Madiun, kesehatan adalah prioritas kami. Oke, karena sudah di segmen terakhir dokter ya. Tadi sudah sempat di spoiler sama Dr. Riko, yaitu tentang gimana tadi bacanya Wolbachia. Ya, Wolbachia. Wolbachia ya, kan ini tuh lagi rame beredar gitu kan ya dokter ya, bahwa berita penyebaran nyamuk jenis Wolbachia yang tujuannya
Untuk melumpuhkan virus dengue ini gitu ya, itu mungkin boleh dijelaskan dokter, itu seperti apa kira-kira? Ya, jadi itu salah satu teknologi sebenarnya sudah dari tahun 2011 ya. Sudah penelitiannya ya. Penelitian memulai penelitian Wolbachia itu dari tahun 2011 oleh senior saya di UGM ya, di sana ya. Nah, itu memang salah satu mekanisme yang menurut saya cukup menjanjikan ya. Karena dia dari tahun 2011 sampai sekarang sudah mulai disebarkan ya, diuji coba di salah satu kota, tepatnya di Yogyakarta ya, dengan hasil yang cukup mengagumkan lah. Cukup signifikan. Cukup signifikan. Jadi Wolbachia ini bisa menurunkan sampai 77% ya kejadian demam berdarah. Oh, 77%. Iya, 77%. Saya jelaskan sedikit ya masalah Wolbachia ini ya. Jadi Wolbachia ini sebenarnya dia itu bakteri yang normal ada di 50% serangga di sekitar kita. Serangga apa aja? Serangga apa aja, jadi kayak dari capung, lalat buah, ya beberapa nyamuk yang kebanyakan memang belum ke Aedes aegypti ya. Nah ini tapi ketika dia dimasukkan ya, jadi ada penelitiannya adalah si bakteri Wolbachia ini dia dimasukkan ke dalam tubuh Aedes aegypti yang tadi itu, dia mampu menekan angka virus dengue di dalam tubuhnya Aedes ini. Oh, jadi gitu. Sehingga ketika si Aedes ini dia itu hinggap dan gigit kita, dia nggak bisa menularkan virus dengue. Ya, seperti itu. Karena sudah berkurang itu ya, tadi. Berkurang. Jadi setelahnya kalau secara medis ya disterilkan ya dia dari dengue ya, kayak gitu. Jadi ketika nyamuk ya setelah diuji coba kayak gini ya, ternyata kok bisa tertekan ini si dengue ini, akhirnya mulai dilakukan uji klinis ya, nyamuk betina ya, nyamuk betina yang jantan disebarkan ya, sehingga dia itu akan kawin dengan nyamuk yang ber-Aedes aegypti ya. Hasilnya telurnya ini dia tidak mengandung virus dengue. Kayak gitu, sehingga ketika telurnya itu menetas, telurnya ini juga dalam jentik ini juga dalam perutnya banyak bakteri Wolbachianya, ya virus dengue-nya ini juga ikut turun, gitu. Sehingga ketika dia jadi nyamuk dia nggak bisa menularkan lagi. Oke, itu kenapa disebut jadi nyamuk Wolbachia gitu? Iya, nyamuk dengan Wolbachia. Gitu. Sebenarnya sebenarnya bakteri Wolbachia ya. Jadi dia sebenarnya bukan seperti yang dibilang ada rekayasa genetika ya, atau mungkin ada sesuatu kok nyamuknya bukannya semakin bertambah ya dok kalau misalnya ditambah Wolbachia kayak gitu, nyamuk jenis Wolbachia. Tidak, karena secara penelitian justru jumlah nyamuknya sama nantinya ke depannya ya, dan dia mampu mencegah. Ya, itu angka mengagumkannya sampai 77%, Mbak, tinggi sekali. Itu sudah sangat keren sekali ya dokter ya, penelitian dari tahun 2011 itu tadi gitu. Kayak gitu. Dan dia juga menurunkan angka kejadian rawat inap demam berdarah sampai 86%. Di Jogja. Di seluruh rumah sakit dan puskesmas. Saat ini penelitiannya telah mencakup satu kota ya, Jogja. Tinggal istilahnya inovasi kesehatan di masa yang akan datang begitu. Itu bisa dibayangkan kalau misalkan seluruh Indonesia ada nyamuk Wolbachianya ini yang terinfeksi Wolbachia gitu ya dokter ya. Bisa saya katakan seperti itu? Boleh, bisa dikatakan gitu. Bisa saya katakan seperti itu artinya akan sangat mengurangi penderita DBD se-Indonesia. Kalau di Jogja aja udah angkanya segitu, kalau semuanya keinfeksi nyamuk itu otomatis kan akan sangat jauh-jauh berkurang gitu ya. Benar sekali Mbak. Sebenarnya kan kayak demam berdarah ini kan sebenarnya case fatality rate-nya atau angka kejadian pasien jatuh ke kondisi jelek itu kan seperti yang saya bilang ya, hanya kurang dari 1% sekarang. Sudah kecil juga sebenarnya. Tapi angka kejadian rawat inapnya itu masih tinggi. Sehingga kalau dihitung secara global, secara Indonesia lah, dia cukup memakan anggaran kesehatan yang cukup besar ya, kayak gitu ya. Bagi pemerintah ya, saya sampaikan ini bagi pemerintah bagi anggaran kesehatan, sehingga kalau diharapkan dengan teknologi Wolbachia ini, dia bisa menurunkan angka kejadian rawat inap dan angka jumlah yang harus dikeluarkan untuk rawat inap, sehingga anggaran kesehatan bisa kita alokasikan untuk yang penyakit lain kan yang mungkin lebih ekstrim daripada DPD dan seterusnya begitu ya dokter ya. Karena kan setiap tahun juga penyakit kan juga semakin bervariasi, semakin berkembang juga. Ada COVID gitu kan. Betul. Jadi mungkin bisa dialihkan ke sana ketika si DBD ini sudah berhasil ditekan. Wah, ini keren sekali ya. Berarti artinya
ternyata meskipun DBD ini baru diketahui pada 1960 begitu ya, di 2011 sudah mulai muncul penelitian yang insya Allah akan sangat mengurangi dari rawat inap yang ada yang terkena penyakit DBD ini sendiri. Oke. Nah, ini berarti dan juga untuk pencegahan yang tadi nih dokter, itu bisa dikatakan seluruh pencegahan jika sudah diterapkan dengan baik pasti akan sangat efektif berarti ya dokter ya. Entah itu dengan Wolbachia-nya ini sendiri, entah itu dengan fogging dan 3M+ itu tadi begitu ya. Tergantung bagaimana kesadaran masyarakat juga. Betul begitu dokter? Benar sekali. Nah, ini karena kita sudah di segmen terakhir dokter, mungkin ada yang disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah ya terkait dengan tema kita pada pagi hari ini atau mungkin di luar dari tema juga boleh, silakan dokter. Ya, intinya kita memang harus waspada ya ketika kita sudah masuk ke musim penghujan ini. Kita harus waspada jika terjadi atau dari kita atau salah satu keluarga kita, tetangga kita ada demam ya. Jadi demam itu adalah gejala awalnya. Jika demam itu sudah berlanjut sampai 3 sampai 4 hari, ada baiknya diperiksakan ke pusat kesehatan terdekat seperti puskesmas atau dokter umum atau ke rumah sakit ya. Salah satunya di rumah sakit DKT ini ya mungkin ya. Kayak gitu. Terus agar bisa diketahui penyebab demamnya dan bisa diatasi, dideteksi secara dini sehingga jika terjadi misalnya memang jatuh ke demam berdarah tidak sampai ke kondisi yang gawat. Terus yang kedua, makan yang bergizi ya. Jadi makanan yang bergizi, minum yang cukup, olahraga yang teratur itu kunci. Itu kunci. Jadi itu baik sehingga tubuh kita akan setelahnya kebal, tubuh kita imun. Ya, sehingga kita tidak khawatir jika kita sakit, kita akan jatuh ke kondisi yang berat. Kayak gitu. Sudah cukup dokter? Ya, cukup. Oke, ini apa namanya? Ini selama 1 jam kita ngobrol, ternyata informasinya cukup padat sekali ya dokter ya. Dan satu lagi ya Mbak ya. Silakan dokter. Kita dukung program pemerintah. Apa itu dokter? 3M+ yang tadi, ya. Terus termasuk juga yang Wolbachia ini juga harus kita dukung ya, karena ini adalah sebuah teknologi yang terobosan baru ini menjanjikan. Betul. Kayak gitu aja. Pokoknya nanti kalau misalkan ada sosialisasi mungkin seputar nyamuk yang sudah terinfeksi Wolbachia ini sendiri, masyarakat itu tidak perlu khawatir karena seperti tadi yang sudah dokter sampaikan bahwa nyamuk Wolbachia ini dia tidak menambah jumlah nyamuk ya, tetap sama, tetapi justru membantu untuk memberantas dari si virus dengue-nya itu sendiri. Betul begitu dokter? Oke. Terima kasih banyak dokter sudah hadir di studio Sakti TV dan sudah berbagi kepada pemirsa yang ada di rumah ya. Titip salam untuk seluruh staf yang ada di Rumah Sakit DKT dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Agni Saraswati bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.